warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Iman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus takmir Masjid Nurul Iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan sholat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis riwayat Muslim bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Kata Nabi, maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang dapat menghapus kesalahan, menghapus dosa, dan mengangkat derajat di sisi Allah Azza wa Jalla? Maka para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasulullah. Maka Nabi melanjutkan sabdanya, amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat adalah: satu, isbahul wudu'i alal makari, menyempurnakan wudu di saat yang sulit, menyempurnakan wudu di saat kondisi yang sulit, seperti berwudu di musim dingin,
berwudu pada saat kita lagi demam atau sakit, maka ini adalah menghapus dosa, mengangkat derajat. Yang kedua kata Nabi, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid, suka melangkahkan kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah, untuk menuntut ilmu dan ibadah-ibadah yang lain. Dan yang terakhir kata Nabi, amalan penghapus dosa, mengangkat derajat di sisi Allah adalah wantidarus sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat, menunggu sholat fardu setelah mengerjakan sholat fardu, seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Menunggu sholat isya setelah sholat maghrib, menunggu di antara dua sholat fardu, antara asar dengan maghrib, antara maghrib dengan isya, terutama dua sholat fardu yang waktunya berdekatan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini termasuk hamba-hamba Allah yang Nabi sebutkan dalam hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, menghapus dosa, mengangkat derajat di sisi Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini semestinya kajian kita pada Ahad pekan yang keempat ba'da subuh. Karena satu dan lain hal, maka bulan ini berpindah ke Ahad pekan pertama ba'da maghrib. Kalau memang boleh usul dan kalau memang diizinkan oleh takbir masjid Nurul Iman, maka insya Allah saya agak longgar di Ahad pekan pertama ba'da maghrib. Karena sorenya kajian saya di Banjarmukti Residen, sehingga berdekatan dengan Taman Dika. Maka jika memang memungkinkan dan diperkenankan, jika tidak maka kajian kita kembali seperti sedia kala. Bapak Ibu sekalian, materi kita masih berbicara kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Kitab yang berjudul Ashratus Sa'ah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas, ensiklopedi hari kiamat menurut sunnah yang sahih. Dan kita malam hari ini masuk tanda kecil kiamat nomor 11 Bapak Ibu sekalian, nomor 11 ya. Jadi sudah 10 tanda kiamat kecil yang sudah kita bahas. Yang pertama, budak wanita melahirkan majikan. Yang kedua, kaya mendadak. Yang ketiga, kaum muslimin akan mengikuti jejak kaum musyrikin. Yang keempat, munculnya nabi-nabi palsu. Yang kelima, hilangnya ilmu syar'i dan tersebarnya kebodohan. Nomor 6, merebaknya perzinahan di mana-mana. Nomor 7, banyaknya peminum khamr. Bahkan mereka menganggap halal khamr tersebut dan memberi nama khamr itu bukan dengan nama aslinya supaya menarik. Yang ke-8, banyaknya jumlah kaum wanita dan sedikitnya kaum pria. Perbandingannya 50:1. Ke-9, banyaknya pembunuhan. Dan yang terakhir ke-10 bulan yang lalu adalah maraknya dunia panggung hiburan, alias munculnya para penyanyi musik di mana-mana. Ini tanda-tanda kecil kiamat. Bapak Ibu sekalian, kiamat ini ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar.
Mana dalilnya kalau kiamat itu ada tandanya? Mari kita dengarkan firman Allah Ta'ala surat nomor 47 surat Muhammad. Ayatnya ayat yang ke-18, surat 47 ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. Baik, kita dengarkan, silakan ayat 18. Apalagi yang mereka orang kafir tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Kenapa? Karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Nah, jelas sekali ya. Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Lanjut. Maka apa gunanya kesadaran mereka apabila hari kiamat itu sudah datang? baik, Bapak Ibu sekalian, berarti kiamat itu ada tanda-tandanya. Tandanya dibagi dua. Ada yang as-sa'atus sughra, ada yang as-sa'atul kubra. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Perbedaannya, kalau tanda kecil, peristiwa-peristiwa yang terjadi mulai sejak Nabi diutus dan kejadiannya berulang terus sampai kiamat besar. Dan ketika munculnya dianggap lumrah oleh manusia. Sedangkan kalau tanda besar, kejadiannya tidak dianggap lumrah. Di zaman Nabi belum muncul, di zaman kita belum muncul, tapi akan muncul di akhir zaman. Tanda besar kiamat. Munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Ini kiamat besar, Bapak Ibu. Nah, yang kita bahas yaitu sampai beberapa pertemuan ini masih tanda kecil kiamat. Malam hari ini kita masuk yang nomor 11, Bapak Ibu, yaitu ucapan salam hanya ditujukan kepada orang yang dikenalnya saja. Jadi kalau nggak kenal, dia tidak menyampaikan salam. Itu sudah tanda-tanda kiamat. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan ucapan salam hanya ditujukan kepada orang yang ia kenal sebagai pertanda kiamat? Dalilnya adalah disebutkan yaitu di dalam dua dalil. Ada nggak silsilah hadis sahih? Ada. Silakan dibuka jilid 3. Minta tolong jilid 3. Silsilah hadis sahih. Nah, nomor cetakan terjemahannya 2544. 2544 cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya 647. Di situ juga disebutkan nomor asli di bagian bawahnya. Atasnya nomor urut terjemahan, bawahnya nomor asli. Silakan dari Thoriq bin Syihab radhiyallahu an. Silakan. Nomornya maaf 2544 2544. Ia menceritakan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketemu 2544, inna baina yaday sa'ah taslimal khassa. Silakan baca. Dari Thoriq bin Syihab radhiyallahu anhu, ia bertutur, Ya. kami duduk di sebelah Abdullah bin Mas'ud di rumahnya. Terus Tiba-tiba seorang pria datang dan berseru. nah, jadi ini ada jalan ceritanya. Apa kata laki-laki itu kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Silakan. Iqamat sholat sudah dikumandangkan. Terus Abdullah pun segera bangkit. Terus? Dan kami ikut bangkit bersamanya. lanjut. Ketika memasuki masjid, kami melihat sekelompok orang yang sedang rukuk di bagian depan masjid. Terus Maka Abdullah langsung bertakbir dan rukuk. lanjut. Kami juga ikut rukuk. Terus Kemudian kami berjalan dan melakukan persis seperti apa yang telah dilakukan Abdullah. kemudian Mendadak seorang laki-laki lewat terburu-buru di bagian depan kami. terus. Lalu dia berkata, Nah, ini poinnya. Silakan. semoga keselamatan tercurah kepada engkau, wahai Abdurrahman. Baik, jadi julukannya Ibnu Mas'ud, nama lengkapnya Abdullah bin Mas'ud, diberi kunyahnya Abu Abdurrahman.
Orang ini datang masuk masjid, nyampaikan salam khusus kepada Ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman. Salamnya gini, Assalamu alaika. Cuman satu orang, bukan Assalamualaikum, cuman satu orang. Assalamu alaika ya Abu Abdurrahman. Selamat atas engkau, keselamatan atas engkau, wahai Abdurrahman. Langsung Abdullah bin Mas'ud berkata, aku mendengar Nabi bersabda, yaitu salah satu tanda kiamat itu semakin dekat kalau ucapan salam itu ditujukan kepada orang tertentu, tidak pada semua orang. Jadi orang per orang yang dia kenal tok, yang tidak kenal, mestinya orang ini mestinya ucapan salamnya Assalamualaikum mestinya. Ini tidak, Assalamu alaika, satu orang, ya Aba Abdurrahman. Lanjut teruskan, silakan. Abu Abdurrahman kunyah Abdullah bin Mas'ud menjawab, Ya, silakan. Maha benar Allah dan Rasulnya. Ya, silakan. Usai melaksanakan sholat tersebut, kami kembali ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Lantas dia masuk menemui keluarganya. Terus, Sedangkan kami duduk-duduk di luar rumahnya. lanjut. Seorang dari kami berkata kepada yang lain, tidakkah kalian mendengarnya membalas ucapan laki-laki tadi? Terus, Maha benar Allah dan Rasulnya telah menyampaikan risalahnya. terus. Siapakah di antara kalian yang akan menanyakan hal ini kepadanya? Nah, katanya para sahabat yang lain, kalian dengar enggak jawabannya Abdullah bin Mas'ud? Dia enggak jawab waalaikumsalam. Dia malah mengatakan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Sungguh benar apa yang Allah katakan, Allah firmankan, dan Nabi sabdakan. Adakah di antara kalian berani? Apa alasannya beliau enggak jawab salamnya orang itu? Malah beliau mengatakan sungguh benar apa yang Allah katakan dan apa yang Nabi sabdakan. Nah, silakan lanjut teruskan. Torik menjawab, Iya. aku yang akan menanyakannya. Nah, terus Lalu Torik bertanya tentang hal tersebut saat Ibnu Mas'ud keluar. lanjut. Kemudian Abdullah menyampaikan sebuah hadis dari Nabi SAW Ini hadisnya. Silakan lanjut. bahwasanya beliau bersabda, Silakan. menjelang datangnya hari kiamat Menjelang datang hari kiamat, maka akan muncul pengucapan salam hanya kepada orang tertentu. hanya kepada orang tertentu saja. Nggak boleh salam seperti itu. Salam itu ya untuk semua. Jadi jangan kepada orang yang kita kenal saja, yang tidak kenal sekalipun kita ucapkan salam. Ini sebagai tanda-tanda kecil kiamat. Lanjut teruskan. Kecenderungan pada jalanannya perniagaan hingga seorang istri membantu perniagaan suaminya. Stop sampai di situ aja karena sesuai dengan materi yang kita bahas. Sekarang saya tambahkan dalil satu lagi yang menunjukkan ucapan salam hanya ditujukan kepada orang yang dikenal sebagai tanda kiamat kecil. Di kitab yang sama nomornya beda, nomor 2557. Kalau tadi kan 2544, ini tidak 2557. Nomor aslinya 648, nomor aslinya. Satu nomor dari yang tadi, nomor aslinya. Dari sahabat Al-Aswad Ibni Yazid radhiyallahu an, 2557. Tafadhol, silakan. Dari Al-Aswad bin Yazid radhiyallahu anhu, ia bertutur, Iya, iqamat sholat dikumandangkan di masjid. terus, Kami pergi ke masjid bersama Abdullah bin Mas'ud. terus, Ketika jamaah sholat bergerak ruku, Terus. Abdullah ikut ruku. lanjut. Kami pun ikut ruku bersamanya sambil berjalan. Lanjut saja pada poin terakhir, dia mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, cari kalimat itu. Ya, inna min asyratis sa'ah idza kanat tahiyatu 'alal ma'rifah. Silakan. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah apabila salam itu diucapkan. Ketemu? Silakan. Di antara tanda-tanda kiamat adalah jika salam ditujukan secara khusus kepada orang tertentu. Nah, dalam riwayat yang lain, Dalam sebuah riwayat disebutkan, seseorang mengucapkan salam kepada yang lainnya, namun tidaklah ia mengucapkan melainkan untuk berkenalan. nah seperti itu. Ini tanda-tanda kiamat. Dia mengucapkan salam kepada sahabat atau orang yang dikenalnya saja. Yang nggak kenal dia tidak ucapkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, salah satu dari sekian banyak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hampir punah adalah menyebarluaskan salam. Ada yang menyampaikan salam hanya kepada orang yang ia kenal saja, tidak mau menyampaikan salam kalau tidak mengenalnya.
Ada juga yang menyampaikan salam kepada golongannya saja. Beda golongan, beda madhab, beda manhaj, gak mau jawab. Kan ada sesama kaum muslimin, kalau kita sampaikan salam dia gak mau jawab. Padahal sesama ahlus sunnah, Bapak Ibu sekalian, dia gak mau jawab. Karena menurut dia kita beda manhaj. Tuh, gitu ya. Ada gak yang model kayak gini? Ada. Ya. Oleh karena itu maka ini merupakan sunnah Rasul yang sudah mulai punah dan tanda-tanda akhir zaman. Yang lebih ironis lagi adalah munculnya sebagian kalangan yang mengatasnamakan dirinya sebagai intelektual, cendekiawan muslim, yang ternyata mencuatkan syubhat, memunculkan kalimat syubhat. Bolehnya mengganti ucapan salam dengan selamat pagi, good morning, good afternoon, ya seperti ya selamat sore, sama seperti itu. Ternyata mereka ini hendak mengubah apa yang sudah Allah tetapkan. Ditambah lagi munculnya di masyarakat dewasa ini ucapan salam yang sangat penuh barokah digandengkan dengan ucapan salam milik orang-orang ahlul kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Santi, namung budaya, bla 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 bla. Dia telah mencampur adukan yang hak dan yang batil. Oleh karena itu ini harus diluruskan. Dan ini sebagai tanda kiamat, Bapak Ibu sekalian. Entah itu alasannya kearifan lokal kah, ataukah mungkin sebagai bentuk toleransi dan seterusnya. Maka ini tentunya toleransi yang kebablasan. Umat Islam harus punya sikap bentuk salam yang Nabi ajarkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, agar materi kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, materinya saya bagi dua, Bapak Ibu ya. Terkait dengan ini, ucapan salam hanya ditujukan kepada orang yang dikenal saja. Saya bagi dua. Yang pertama, keutamaan menyebarluaskan salam. Apa keutamaannya? Yang kedua, etika menyampaikan salam. Nah ini bagaimana? Baik, saya bahas yang pertama dulu, keutamaan menyebarluaskan salam. Keutamaannya banyak sebenarnya. Saya sampaikan beberapa saja. Nomor satu, yang pertama ini, keutamaan orang yang suka menyebarluaskan salam. Yang pertama adalah orang yang menyebarluaskan salam berarti dia telah melaksanakan perintah Rasulullah SAW, melaksanakan perintah Nabi SAW. Mana dalilnya? Coba dibuka Sahih Muslimnya, dibantu. Nomornya 1974, Muslim 1974, nomor aslinya 2066. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala 1974, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Silakan baca. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami 7 perkara. 7 perkara. Terus kami dari 7 perkara. Nabi memerintahkan kami 7 perkara. Sebentar, Nabi memerintahkan kami 7 perkara, melarang kami 7 perkara. Yang diperintahkan dulu apa saja? 1. Beliau memerintahkan 1. Mengunjungi orang sakit. Mengunjungi orang sakit, sekalipun itu sakit ringan, meskipun sakit hati, dikunjungi, tak apa-apa, ya, tak apa-apa dikunjungi, itu, meskipun sakit hati, kan ada takbir yang sakit hati, ya, baik, dikunjungi. Terus nomor 2, lanjut. Mengantar jenazah. Mengantar jenazah, mengiringi jenazah, itu perintah itu. Yang ketiga, Dia mendoakan orang miskin. doakan orang bersin. Ya, terus nomor 4. Nomor 4, menepati sumpah. Nah, termasuk nadar, menepati sumpah. Nadar itu bagian dari sumpah. Kafaratnya sama, kafaratnya dendanya nadar sama dengan dendanya sumpah. Dan kalau bisa Bapak Ibu beribadah jangan pakai nadar. Nadar itu ciri orang bakhil. Masa beribadah pakai kasih syarat? Kalau saya sembuh, saya akan bantu anak yatim, nek waras. Nah, kalau tidak sembuh, nggak bantu anak yatim, nggak boleh. Ini bakhilin. Kalau nanti saya narik arisan, saya akan sodako ke Masjid Nurul Iman, nek narik. Nah kalau nggak narik, berarti bakhilin, nggak boleh. Nah, beribadah kasih syarat. Ya ibadah gitu aja, nggak usah kasih
syarat. Kalau anak saya nanti ranking 1, maka saya akan ngasih makan anak-anak yatim. Nggak usah kasih syarat, itu ya. Baik, ini yang nomor 4. Nomor 5, menolong orang yang teraniaya. nah, menolong orang yang teraniaya, terzalimi. Nomor 6, Memenuhi undangan. memenuhi undangan, wajib. Kecuali kalau di dalamnya terdapat kemungkaran-kemungkaran, kita lewati aja. Terus nomor 7, Menyebarluaskan salam. menyebarluaskan salam. Masuk materi kita, itu perintah Bapak Ibu. Nah, kalau yang dilarang 7 juga, apa saja? Silakan. Beliau melarang 1, memakai cincin emas. untuk laki-laki, wanita boleh pakai cincin emas. Laki-laki nggak boleh pakai cincin emas. Kalau perak boleh. Nomor 2, Minum dari bejana perak. nah, minumnya tempatnya dari bejana perak, termasuk piringnya dari perak. Ini nggak boleh. Atau dari emas, nggak boleh bejananya. Karena ini adalah perhiasan surga. Untuk umat Islam nggak boleh. Untuk orang kafir mereka melakukan silakan. Untuk umat Islam itu adalah di surga, untuk akhirat. Kalau warnanya warna gold, warnanya warna silver, emas atau perak, maka apa-apa. Yang nggak boleh itu bahan bakunya dari emas atau perak. Nomor 3, yang nggak boleh, Memakai sutra. nggak boleh. Memakai sutra, nggak boleh. Laki-laki, wanita boleh. Nomor 4, Memakai sutra dicampur katun. loh sebentar, kok sutra saja? Spray, oleh spraynya. Memakai spray sutra. Memakai spray sutra, spray tempat tidurnya sutra, nggak boleh. Ya. Terus memakai spray, memakai sutra campur katun. Baju batiknya katun, ada sutranya. Laki-laki loh ya, nggak boleh. Wanita boleh. Lanjut teruskan, nomor berikutnya. Memakai sutra biasa. Memakai sutra biasa yang murah, murah saja nggak boleh, apalagi sutra yang mahal, nggak boleh. Terus Memakai sutra tebal. sutra tebal, nggak boleh. Terakhir sutra, Memakai sutra kembang. sutra kembang. Semua sutra untuk laki-laki nggak boleh, haram. Untuk wanita boleh. Kita lanjutkan. Jadi salam ini perintah dari Nabi SAW. Sebarluaskan salam. Nomor 2, Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan, banyak ini keutamaannya. Yang nomor 2 adalah menyebarluaskan salam itu sebagai amalan yang bisa memasukkan kita ke surga. Masuk surga dengan selamat. Masya Allah. Mana dalilnya? Buka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Nanti terus jilid 5, jangan ditutup, nomornya berdekatan nanti. Sahih Targhib jilid 5. Nomornya adalah 2697, 2697. Dari Abu Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia berkata, silakan. Dari Abu Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia berkata, Iya. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ya ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Silakan. wahai sekalian manusia, 1, sebarkanlah salam. nomor 2, Berilah makan orang miskin. beri makan orang miskin, jangan bagi. Nomor 3, Dan sholatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur. sholatlah tahajud di saat manusia terlelap dengan tidurnya. Cuma 3 amalannya. Yang pertama menebarluaskan salam, nomor 2 kasih makan orang miskin, nomor 3 adalah sholat tahajud di saat manusia tidur, terlelap dengan tidurnya. Maka 3 amalan ini, lanjut. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Azza wa Jalla mengerjakan 3 amalan ini, Bapak Ibu sekalian. Terus yang terakhir, masih keutamaan salam. Sebenarnya banyak Bapak Ibu, orang yang menyampaikan salam itu orang yang paling banyak pahalanya. Pahalanya paling banyak. Bagaimana tidak, sekali mengucapkan assalamualaikum dapat 10. Kalau assalamualaikum warahmatullahi dapat 20. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30, Bapak Ibu sekalian. Kalau sering-sering salam, maka sadar tidak sadar, diakui ataupun tidak, otomatis kita dapat banyak pahala. Mana dalilnya? Sahih Targhib wa Tarhib 2710, 2710 dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ayo silakan. Dari Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, Iya. seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW seraya mengucapkan, Apa kata Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus Lalu beliau membalasnya. Nabi membalasnya. Lanjut. Kemudian orang itu duduk dan Nabi SAW bersabda, Apa kata Nabi? ia mendapatkan 10. 10 orang itu karena assalamualaikum. Singkat. Summa jaa akhar faqala assalamualaikum warahmatullah
Faradda fajalasa faqala ishrun. Silakan. Kemudian datang yang lainnya dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Terus. Lalu beliau membalasnya. Terus. Lalu orang itu duduk dan berkata, Apa kata Nabi? ia mendapatkan 20. 20 untuk orang itu. Terakhir, summa jaa akhir faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda fajalasa faqala salasun. Silakan. Kemudian datang yang lain lagi dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Lalu beliau membalasnya. Lalu orang itu duduk dan Nabi SAW bersabda, Silakan. ia mendapatkan 30. 30 Bapak Ibu. Kalau yang jawab sama juga mendapatkan pahala yang sama. Sekarang kita masuk etika mengucapkan salam. Etikanya banyak Bapak Ibu ya. Totalnya kurang lebih sekitar ada kurang lebih 21-an, kurang lebih. Etika menyampaikan salam ini. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kita lanjutkan nomor 1, etika menyampaikan salam, menyebarluaskan salam. Yang pertama, jadilah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Jadilah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Jangan kita mendapatkan salam. Kalau bisa kita yang memulai. Kita yang memulai. Dalilnya di mana? Silakan. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, Inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalam. 2703. Ayo. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dia berkata, Ya. Rasulullah SAW telah bersabda, Apa isi sabdanya? sesungguhnya orang yang paling pantas mendapatkan rahmat Allah Duh, siapa itu? adalah orang yang memulai mengucapkan salam kepada mereka. Itu paling pantas mendapatkan rahmat dari Allah di sisi Allah. Orang yang pertama kali mengucapkan salam. Makanya kita cepet-cepetan. Ya, sabar dulu. Ya. Baik, nomor 2, disunahkan menjawab salam dengan jawaban yang lebih baik. Minimal sepadan, sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sama minimal. Tapi yang bagus, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Nambah 1. Kita dapat pahala 20. Kalau sepadan cuma 10. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, minimal waalaikumsalam warahmatullah dapat 20. Yang bagus dapat 30. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Lah kalau lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab minimal sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling tidak tambahkan 1 lagi supaya dapat pahala 10 lagi. Berarti 40. Tambahkan wa maghfiratu. Loh, di mana itu dalilnya kok pakai ditambah wa maghfiratu? Ya, di mana itu dalilnya? Baik, dalilnya adalah perkataan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dari Ibnu Daqiq Al-Id menukil perkataan Abu Walid bin Rushd bahwasanya diambil faedah dari firman Allah. Kita dengarkan ya, ada firman-Nya ini. An-Nisa ayat 86. An-Nisa 86. An-Nisa 86. Allah berfirman, gara-gara ayat ini ulama berfatwa enggak apa-apa ditambah dengan penambahan wa maghfiratu. An-Nisa 86. Allah berfirman, وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Silakan. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan salam, Nah, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang sepadan. minimal sepadan, atau kalau tidak yang lebih baik. Gara-gara ayat ini, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi di juz yang ke-7 halaman 385 beliau berfatwa, enggak apa-apa ditambah wa maghfiratu. Apa artinya wa maghfiratu? Semoga Allah mengampuninya. Oh, lengkap. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian, rahmat, barokah dan ampunan. Wih. 40. Ya, jawabannya itu yang lengkap. Baik, minimal sama, minimal. Terima telepon yang lengkap. Ya. Misalnya assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau kita mulai telepon sama istri kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dapat 30. Kata istrinya, cek lengkap deh, kau ceramah baik. Apa? Kau ceramah kau nih? Biasa ya, Pak. Biasa gitu. Biasa. Barangku ini, nah ini kok
Ya, pasti ada perubahan Bapak Ibu sekalian ya. Nomor 2, nomor 3, dianjurkan mengulangi salam itu 3 kali. Dianjurkan mengulangi salam 3 kali. Kenapa? Coba dibuka Bukhari, ada Sahih Bukhari. Nah, nomornya 73. Nomor aslinya 94, nomor asli 94. Tapi kita baca yang nomor cetakan terjemahan 73. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sallama salasa. Silakan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya. sesungguhnya Nabi apabila beliau Gimana tuh? Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi apabila beliau mengucapkan satu patah kata diulanginya sampai 3 kali. Terus. Sehingga orang mengerti maksudnya. Nah. Dan apabila Nabi datang kepada suatu kaum, Terus. beliau memberi salam kepada mereka sampai 3 kali. Tuh, mengucapkan salam sampai 3 kali. Kenapa? Ada catatannya ini. Dikhawatirkan mereka tidak mendengarkan ucapan salam Nabi. Karena di zaman Nabi tidak ada mic sound system. Itu khawatir nggak dengar. Lah kalau sekarang sudah ada sound system pengeras suara, ya cukup sekali aja. Ya, kan banyak di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab ya. Kok mboten kompak nggih, kula ulangi malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi. Adakah yang model kayak gini? Bukankah sudah ada mic? Mereka dengar. Ngapain pakai jawab kompak? Ya. Jadi dalam hal ini nggak perlu diulangi sekali saja. Kenapa? Karena mereka dengar. Perkara mereka tidak menjawab itu urusan dia sama Allah. Ini di zaman Nabi nggak ada pengeras suara. Dikhawatirkan mereka tidak mendengar. Makanya Nabi salamnya 3 kali. Ya, sudah 2 kali diulang sepindah balik ya. Assalamualaikum. Ada nggak yang kayak begini? Di sana, di sini nggak ada ya. Taman Dika gak butuh. Kita lanjutkan. Nomor berapa? Nomor 4. Kalau salam keraskan. Nomor 4. Mengeraskan suara. Jangan kemudian nggak dikeraskan. Ketemu saudara kita di mall. Assalamualaikum. Jangan. Sungkan Ustaz, yang lain itu Cina semua, non muslim dosa. Ini siar Islam, sampaikan Assalamualaikum, keraskan. Masuk kereta, naik bis, begitu masuk Assalamualaikum. Meskipun orang di dalam ngamen rupanya. Ya Allah, jenggotan ngamen. Kalau sabar. Jenggotan ngamen katanya. Seperti itu, gak apa-apa. Itu sunnahnya begitu, sampaikan salam. Ya, masuk mobil, begitu. Assalamualaikum. Nah, begitu. Ya, ada misalnya orang di dalamnya. Ya, nanti kita akan sampaikan gimana kalau masuk rumah nggak ada orang, ucapan salamnya gimana. Nanti kita bahas dulu nomor 4. Keraskan. Kenapa? Dalilnya adalah yaitu adabul mufrad. Ada. Tidak ada. Ditulis saja nomornya. Adabul mufrad nomornya 1005. 1005. Saya bacakan aja. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Idza salamta fa asmi fa inna tahiyatun min indillahi mubarakatun thayyibatun." Kata Nabi, apabila engkau mengucapkan salam, maka perdengarkan, karena salam itu penghormatan dari Allah yang penuh berkah dan penuh dengan kebaikan. Jadi salam itu barokah. Sampaikan, keraskan. Kecuali wanita, ya suaranya bisa menimbulkan yaitu fitnah. Nomor 5, ucapkan salam kepada orang yang kenal maupun yang tidak kenal. Nah, ini yang tadi materi hadis yang awal, pembahasan awal tadi, tanda-tanda kiamat. Ucapkan salam kepada orang yang kenal maupun yang tidak kenal. Dalilnya ikuti yang awal, silsilah di Sahih. Tadi sudah kita baca, tidak perlu kita ulangi lagi. Langsung aja nomor 6. Nah, nomor 6 Bapak Ibu, nomor 6. Kecepatan ya? Enggak ya? Enggak ya? Nomor 6, disunahkan orang yang berkendara nyampaikan salam kepada orang yang jalan. Orang yang jalan kepada orang yang duduk.
jarak kepada yang jalan kepada yang duduk, yang jumlahnya dikit kepada yang banyak, anak muda kepada orang tua. Di mana dalilnya? Sahih Muslim nomor 2021 nomor aslinya 2160, nomor aslinya 2160 dari Al-Aswad bin Yazid radhiyallahu anhu yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ayo 2021 Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusallimur raqibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsiri." Nah, jelas sekali. Silakan. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Isinya. orang yang berkendaraan hendaklah memberi salam kepada pejalan kaki. Terus. Orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Terus. Orang yang sedikit kepada orang yang banyak. Nah, itu aturan mainnya, Bapak Ibu sekalian. Ini tidak di mobil ganti salam, kacanya ditutup lagi. Ya Allah. Dulu padahal ketika masih belum punya mobil, masih naik motor, sukanya apa? Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum. Nah gitu. Begitu punya mobil ganti. Ternyata bertambahnya harta bukan semakin meningkatkan iman dan takwa, semakin mendekatkan diri kepada sunnah, justru tambah jauh dari sunnah. Loh, ya seperti itu. Dulu belum punya mobil, naik motor, kajian taklim jauh, wah datang. Begitu punya mobil, ya ojo kok udah membawani mobil. Ada gak model itu? Ya tambah pedih. Lu salah, mestinya punya mobil fasilitas tambah mewah, mestinya tambah dekat sama Allah, bukan tambah jauh. Saya masjidnya dulu nih, masjid Taman Dika, saya riwat nih, waduh macet boleh parkirannya gak ono kok, aduh lecet. Apalagi Ipan kalau naik motor itu kadang-kadang waduh parkirnya sembarangan, kok kena catnya ini tergores Pak. Banyak sudah alasannya sehingga nggak taklim, tuh ya nggak boleh. Jadi mestinya semakin meningkatkan ibadah, ya. Kita lanjutkan yang nomor berapa tuh? 7. Tetap ketiga nomor 5200. Abu Dawud 5200. Ayo dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jangan ditutup ya nanti. Nomornya berdekatan semua. Ayo silakan. Abu Dawud 5200. Silakan. Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan sekalian sehingga bulan depan harapannya ganti bab lagi. Silakan, ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, ya, apabila seseorang di antara kalian berjumpa dengan saudaranya, maka hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Lanjut. Dan apabila di antara mereka ada sebuah pohon, tembok atau batu, kemudian mereka berjumpa lagi, terus maka hendaknya ia kembali mengucapkan salam. Tetap salam lagi, meskipun ketemu lagi. Itu begitu. Itu nomor 7. 8. Diperbolehkan laki-laki nyampaikan salam ke wanita. Boleh. Apa-apa. Meskipun bukan mahram, wanita juga begitu. Nyampaikan salam ke laki-laki ajnabi asing, meskipun bukan mahram, dengan catatan terhindar dari fitnah dan dengan catatan tidak seorang diri. Rasul pernah melewati sekelompok wanita. Ingat, sekelompok wanita. Rasul sendiri, tidak bersama istrinya, tapi ini sekelompok wanita. Nabi nyampaikan salam, assalamualaikum. Dijawab sama wanita, waalaikumsalam warahmatullahi. Dijawab, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau wanitanya seorang diri. Jangan. Assalamualaikum. Dijawab, waalaikumsalam. Itu pasti ada fitnah. Enak suaranya. Enak suaranya. Ya. Asli kepala. Bapak Ibu sekalian, gemeter. Bapak Ibu sekalian, nah makanya kecuali kalau terkena fitnah jangan, ya hindari itu. Mana dalilnya? Kita tambahkan ya. Bentar, kita lanjutkan dikit aja. Ayo Abu Dawud 5204. 5204 dari Asma binti Yazid. Dari Asma binti Yazid ia berkata, radhiyallahu anha, ia berkata, marra alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam fi miswatin fasallama alaina. Silakan. Rasulullah SAW bersabda. Loh, tak pakai bersabda. Rasulullah SAW melewati. Oh, iya. Dari Asma bin Yazid radhiyallahu anha ia berkata, Ya. Nabi SAW pernah berjalan melintasi kami dalam kumpulan beberapa wanita. Lanjut. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada kami. Nah, kumpulan kaum wanita boleh, ya. Nomor yang berapa sekarang? 9. Disunahkan. Ini sudah masuk Isya? Sudah. Ada dulu.
Adzan dulu ya. Baik, kita skors dulu Bapak Ibu sekalian. Kita dengarkan kumandang adzan Isya. Setelah itu kita lanjutkan materi kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang ke-9. Disunahkan untuk kirim salam. Sunnah kita untuk kirim salam. Kirim salam itu bagian dari sunnah. Dan orang yang menerima salam maka juga menjawab salam, Bapak Ibu. Jadi sering-seringlah kita berkirim salam. Ya. Kepada saudara-saudara kita, kirim salam Pak ya, kalau ketemu yang kirim salam. Itu sunnah itu Bapak Ibu. Namun jawabannya Bapak Ibu ada dua. Jawaban kirim salam kalau mendapatkan salam itu ada dua. Yang nomor satu agak ribet. Yang nomor dua tidak ribet sebenarnya. Yang nomor satu kenapa kok saya katakan agak ribet? Karena mengikuti yaitu kaidah bahasa Arab harus paham kata ganti. Ya, kata ganti dalam bahasa Arab yaitu kamu laki-laki, kamu perempuan. Nya laki-laki, nya untuk perempuan. Nah itu. Kalau bahasa Inggris itu apa? Her, his, kata ganti. Ini juga gitu. Mu laki-laki, mu perempuan. Nya laki-laki, nya perempuan. Nah itu begini. Saya tunjukkan versi pertama kalau dapat salam. Tolong dibuka Abu Dawud nomor 5231, 5231. 5231. Ya, 5231 Abu Dawud 5231. Saya bacakan ya. Yang penting sudah tahu nomornya supaya lebih singkat ini. Saya bacakan ceritanya. Dari Khalid radhiyallahu dia berkata, sesungguhnya kami duduk di depan pintu rumah Al-Hasan. Tiba-tiba seorang laki-laki datang dan berkata, ayahku menceritakan dari kakekku. Ayahku mengutusku kepada Rasulullah. Ayahku mengutus aku kepada Rasulullah dengan berkata,
datanglah kepada Rasul, sampaikan salam kepada beliau. Bapaknya bilang sama anaknya, kalau kamu ketemu Rasul, kirim salam dari bapak. Salam bapak sampaikan kepada beliau. Yang nyampaikan ayat laki-laki, bapaknya. Yang dimintai untuk nyampaikan laki-laki juga kepada Rasulullah. Jawabannya Rasul begini. Jawabannya Rasul menjawabnya adalah, orang yang nyampaikan ini didoakan dulu, sama yang kirim salam didoakan. Orang yang nyampaikan dulu, terus yang kedua yang kirim salam. Begini bunyinya, alaika salam ka, alaika untukmu salam, karena yang nyampaikan laki-laki. Alaika salam wa alaihis salam, atau wa ala abika salam, atau wa alaihi salam. Untukmu salam dan untuknya salam. Hi adalah domir kata gantinya untuk laki-laki. Misalnya kita terapkan aja, saya, yaitu misalnya saya dapat dari seseorang, Ustaz dapat salam dari Pak Adi, misalnya ya, dapat salam dari Pak Adi, maka orang itu saya doakan, Pak Adi saya doakan. Caranya adalah alaikas salam wa alaihis salam. Untukmu salam keselamatan dan untuknya keselamatan. Nah, begitu. Contoh lagi, ibu-ibu bilang sama saya, Ustaz kirim salam ya sama istrinya, Ummu Aslam. Baik, saya sampaikan ke istri saya. Jawaban istri saya dulu didoakan, baru ibu itu yang nyampaikan. Caranya, alaikas salam wa alaiha, nya untuk perempuan karena yang nyampaikan, wa alaihas salam. Bisa dipahami di sini. Kalau ruwet ini bisa. Akhirnya terus mikir sisi nyampaikan kaki, hati, akhirnya bingung semua. Ya? Baik, gitu. Kadang-kadang yang dijawab simpel, ya kirim salam balik tuh. Padahal ini nggak begitu mestinya ya. Alaikas salam wa alaihis salam, sama-sama lelaki. Jadi harus tahu kata ganti. Lah yang nomor 2 enak, agak simpel. Tapi tetap harus paham kaidah bahasa Arab juga. Tapi simpel. Begini. Dalilnya Abu Dawud 5232. Ceritanya gini, 5232. Jadi Nabi SAW berkata bahwasanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, malaikat Jibril kirim salam kepadamu. Nabi yang bilang, Jibril kirim salam kepada Aisyah, itu dapat salam dari malaikat Jibril. Jibril kirim salam kepada Bapak Ibu tahu, mungkin Bapak Ibu bingung, Jibril ini laki apa perempuan? Ya, Bapak Ibu harus tahu, semua malaikat ketika berubah wujud jadi manusia, selalu manusia laki-laki. Gak mungkin jadi manusia perempuan. Contoh, tamunya Nabi Ibrahim yang memberi kabar Sarah akan punya anak, yaitu Isa, itu laki-laki. Tamunya Nabi Lut yang ngasih kabar umatmu akan diazab oleh Allah, itu laki-laki. Termasuk tamunya Maryam yang memberitahu Maryam sesaat lagi akan hamil, sampai dia menjerit, bagaimana aku bisa hamil sedangkan aku tidak pernah disentuh laki-laki. Kun fayakun, itu juga laki-laki. Jadi malaikat kalau berubah wujud jadi manusia, nggak pernah jadi manusia perempuan, nggak pernah, selalu laki-laki. Sehingga dalam hal ini Jibril laki. Caranya, lihat jawabannya Aisyah. Yang nyampaikan Rasul dapat salamnya jadi Jibril. Begini, wa alaihi salam wa rahmatullah. Jadi Rasul nggak didoakan, langsung doakan Jibrilnya. Wa alaihi salam wa rahmatullah. Untuknya keselamatan dan rahmat dari Allah. Nah, simpel ini. Jadi orangnya nggak didoakan, yang nyampaikan, tapi langsung yang kirim salam tadi. Bisa dipahami sampai di sini? Baik. Itu nomor 9. Nomor 10, disunahkan memberi salam kepada anak kecil. Anak kecil juga dapat salam, Bapak Ibu. Dapat salam, ya kita kasih salam. Terus kalau nyampaikan salam, coba dibuka Sahih Muslim nomor 2030. Muslim, cepat dikit, 2030 dan 2036. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala gilmanin fasallama alaihim. Silakan. Dari Anas 2030. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bertemu beberapa anak, lalu beliau memberi salam kepada mereka. Nabi nyampaikan salam. Jadi kalau ketemu anak kecil sampaikan salam. Dan yang fasih, nggak usah ikut bahasa mereka, nggak usah. Terus ikut cadel, nggak usah. Assalamualaikum, nggak usah. Assalamualaikum. Ya, seperti itu. Termasuk kalau ada anak kecil,
Ayo gimana salamnya, ayo. Ya, itu. Assalamualaikum gitu ya. Hitung talam. Apa hitung talam ini? Ya, sampaikan dengan bahasa Arab yang fasih, perdengarkan di telinganya. Assalamualaikum. Nah, itu mestinya. Terus jawab, Waalaikumsalam. Ustadz, ini bukan anak saya, Ustadz yang nyampaikan, tetapi burung beo saya, Ustadz. Ada nggak burung beo? Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Itu dijawab apa? Nggak usah, karena burung beo tidak terkena beban syariat. Lihat terus, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Nggak usah, burung beo nggak kena beban syariat. Ya, baik, Bapak Ibu. Terus saya tutup sampai 11 saja, 11 yang ke-11 adalah jangan meniru ucapan salamnya ahlul kitab. Jangan niru ucapan salamnya ahlul kitab. Jangan. Karena orang Yahudi kalau nyampaikan salam dengan jari, peace, isbay. Itu Yahudi. Sedangkan kalau Nasrani dengan telapak tangan, dada kayak gini. Nah, jangan. Lah ini banyak para orang tua sudah taklim, sudah berjenggot, celananya cingkrang. Kadang-kadang menyampaikan ke anaknya, ayo cium jauh sama Abi, gimana sama Abi? Dada sama Abi. Akhirnya Yahudi melebur Nasrani masuk. Jenggot atau dada? Rontok jenggot. Dada, cium jauh sama Abi. Salah. Islam itu mengajarkan assalamualaikum, bukan kisbay. Bukan dada. Ya, mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2723. Ya, silakan. Ayo, dari mana itu? Silakan. Saya tutup sampai di sini materinya Bapak Ibu sekalian. Nah, Dari Amir bin Su'aib radhiyallahu anhu, dari bapaknya, Ya. dari kakeknya radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, isinya silakan. bukan dari golongan kami yang menyerupai meniru selain kami. Nah, terus Janganlah meniru orang Yahudi dan Nasrani, Terus karena ucapan salam Yahudi dengan isyarat jemari Duh, dan salam Nasrani dengan isyarat telapak tangan. kalau Nasrani pakai isyarat telapak tangan, ya seperti itu. Salam di WA, SMS, as werbeb, as titik, WA titik, web, as werbeb. Gak usah dijawab ya kayak gitu. Kecuali kalau jelas assalamualaikum, itu boleh dijawab dengan tulisan, boleh dijawab dengan lisan. Assalamualaikum, kabarnya gimana? Kita jawab, waalaikumsalam warahmatullah. Langsung kita tulis, alhamdulillah keluarga sehat-sehat. Boleh. Atau dijawab, waalaikumsalam. Atau dikirim stiker, waalaikumsalam. Gak apa-apa. Boleh tidak dijawab, tapi lisan yang jawab. Itu kalau jelas. Ini tidak. Askuntat. Gitu. Ya, saya askuntat. Gitu. Maksudnya assalamualaikum Ustaz. Ini. Tatnya itu Ustaznya disingkat tat lagi. Ini tak bilang sama istri saya dia tonton. Lah iya, ini dianggap ketat aja. Kata istri saya. Ini sopo sih boleh ini katanya. Ya. Jadi tolong yang bagus gitu loh ya, jangan askum. Assalamualaikum Ustaz. Itu misalnya ya, siapapun Ustaznya. Itu jangan askum tak. Bapak Ibu, dan masih banyak yang perlu kita bahas. Kita masih poin 11, padahal masih kurang beberapa di antaranya. Insya Allah kita akan sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Karena waktunya kita sudah masuk, yaitu iqamah sholat isya. Saya cukupkan sampai di sini. Maaf tidak ada tanya jawab. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.